Polda Metro Jaya telah menahan satu orang tersangka kasus kematian bocah 6 tahun bernama Raden Andante Halif Pramudityo atau Dante. Pelaku yang merupakan kekasih sang ibu, Yuda Arfandi, dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup. Tapi kasus ini memicu kebencian warganet di media sosial terhadap ibu korban dan menuduhnya ikut terlibat dalam kematian anaknya. Apakah tuduhan itu beralasan secara hukum? Lalu seperti apa kronologinya dan apa motif pelaku? Peristiwa meninggalnya Raden Andante Halif Pramudityo atau Dante terjadi pada Sabtu 27 Januari sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Anak berusia 6 tahun ini disebut meninggal akibat tenggelam di kolam renang Palem, Duren Sawit, Jakarta Timur. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Adi Syam Idradi, mengatakan ada beberapa saksi yang melihat korban sedang latihan berenang. Saksi tersebut, sambungnya, kemudian melihat Dante muntah-muntah. Ketika diangkat ke atas oleh terduga pelaku, korban sudah tidak sadarkan diri. Sang anak langsung dilarikan ke rumah sakit Islam menggunakan kendaraan pribadi, namun saat tiba di rumah sakit, dia dinyatakan meninggal. Polsek Duren Sawit lantas menggelar olah tempat kejadian perkara awal dan memeriksa beberapa saksi. Pada Kamis 1 Februari, kasus kematian Dante dilimpahkan ke Subdit Jataras di Treskrimum Polda Metro Jaya. Untuk mengungkap kematian Dante, tim Polda Metro Jaya melakukan ekshumasi pada jenazah korban yakni penangkatan jasad dari makam untuk mengetahui secara pasti penyebab kematiannya. Ekshumasi dilakukan tim forensik RS Polri di tempat pemakaman umum, TPU, Jeruk Purut. Dalam pemeriksaan ini, ekshumasi, hadir orang tua korban, yakni ayah kandung maupun ibu kandung korban. Termasuk tim penasihat hukum dari ibu kandungnya, ujar Dirkrimum Polda Metro Jaya, Kombes Wirastia Triputra, Selasa 6 Februari seperti dilansir detik.com. Dari proses ekshumasi, kata dia, ditemukan adanya bekas gigitan dan cubitan di tubuh Dante. Setelah proses ekshumasi, jenazah Dante telah dikuburkan kembali. Kombes Adi Syam Idradi mengatakan hingga Selasa 6 Februari polisi telah memeriksa 20 saksi. Mulai dari pihak keluarga, saksi yang berada di sekitar lokasi kejadian dan pengelola kolam renang. Polisi juga melakukan uji laboratoris terhadap kamera pengawas atau CCTV di sekitar tempat kejadian perkara. Potongan rekaman dari CCTV berdurasi hampir 2 menit yang diduga dari area kolam renang tersebar di media sosial X. Terlihat dari video itu bahwa Dante berenang bersama terduga pelaku yakni Yuda Arfandi dan anak perempuannya yang disebut seumuran dengan Dante. Dirkrimum Polda Metro Jaya, Kombes Wirastia Triputra, mengatakan dari hasil analisis rekaman CCTV diketahui Dante dan Yuda beraktivitas di kolam renang selama 2 jam 1 menit. Selama di kolam, kepala Dante dibenamkan ke dalam kolam sebanyak 12 kali. Kepada polisi, Yuda berkata sengaja membenamkan kepala Dante ke dalam kolam sebagai latihan pernapasan agar tidak panik dan tidak takut air. Dalam rekaman tersebut mengungkap rangkaian kegiatan korban sehingga dari rangkuman tersebut penyidik menyimpulkan bahwa terdapat bukti yang cukup untuk menetapkan tersangka dan akhirnya sudah dilakukan penangkapan pada Jumat 9 Februari 2023, ujar Wira. Berdasarkan bukti digital berupa rekaman CCTV di kolam renang, pemeriksaan forensik jenazah korban, dan keterangan saksi, polisi menetapkan Yuda sebagai tersangka. Ia dijerat pasal 76C Yungto pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Kemudian pasal 340 KUHP dan atau pasal 338 KUHP dan atau pasal 359 KUHP yang ancaman hukumannya paling lama 20 tahun atau penjara seumur hidup.